Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan ini berkat buat mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, janji-janji Tuhan akan terpenuhi dalam hidup orang ini. Apapun yang Tuhan firmankan, janji-janjinya dia boleh mengerti. Aku menanti-nantikan Tuhan. Daud katakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Iya. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, ini yang bergaul karib dengan Tuhan itu ada waktu menyembah, berdoa, dan dia menanti-nantikan firman. Saudara, kau kalau mau bergaul karib dengan Tuhan, kita kalau mau bergaul karib dengan Tuhan, harus memberi perhatian dengan firman. Amin. Harapkan firman. Tuhan, firman-Mu apa buat saya? Firman-Mu apa? Tuntunanmu apa? Tuhan bicaralah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu dia mengharapkan firman lebih daripada harta dunia. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan ini berkat buat mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, janji-janji Tuhan akan terpenuhi dalam hidup orang ini. Apapun yang Tuhan firmankan, janji-janjinya dia boleh mengerti. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Orang itu adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan kepada orang itu dikatakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam terjemahan FAYH, kalau saudara punya Alkitab elektronik, dikatakan begini. Adakah orang yang takut akan Tuhan? Allah akan mengajar dia memilih jalan yang terbaik. Kalau kamu pebisnis, kamu bingung mau kerjain apa, bergaulah dengan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu bisnis yang terbaik apa. Ada banyak kan orang kaya, saya beberapa kali saudara ketemu dengan orang yang kaya raya, tapi sekarang menjadi biasa saja karena apa? Salah memilih teman bisnis. Dia tumpahkan semua uangnya di situ, akibatnya apa? Bangkrut karena salah kelola orang itu. Makanya saudaraku, bergaul karib dengan Tuhan supaya kamu jangan salah memilih. Berkat yang selanjutnya, orang yang bergaul karib dengan Tuhan menetap dalam kebahagiaan. Saudaraku, dalam terjemahan FAYH dikatakan kebahagiaan itu kelimpahan. Makanya kalau kita bersekutu dengan Tuhan dengan benar, akan bahagia hidupnya. Suami istri kalau selalu bersekutu dengan Tuhan bahagia, walaupun tinggal di kontrakan. Amin. Walaupun engkau sudah tinggal di rumah mewah. Apa itu mewah? Mepet sawah. Engkau bisa tetap bahagia karena apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Maka kalau ada orang berkata, Pak, aku tidak bahagia dengan suamiku, bukan salah suamimu. Kalau ada orang berkata, aku tidak bahagia karena mertuaku, bukan salah mertuamu. Kalau ada anak muda berkata, aku tidak bahagia karena orang tuaku, bukan salah orang tuamu. Tapi karena kamu tidak bergaul dengan Tuhan. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, dia takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Amin. Saudara bisa lihat, kalau kamu mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bukan hanya engkau yang diberkati, anak cucumu pun diberkati. Anak cucunya mewarisi negeri berkelimpahan, tidak akan berkekurangan. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah kulihat keturunan orang benar meminta-minta roti.